Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali ya dengan Bopo Awan Kustradiarto dalam Balai Pituturan. Di dalam episode kali ini masih ya kita membahas masalah etnografi kuliner ya, di antropologi kuliner ya, simbol-simbol ya, yang ada di dalam makanan-makanan ya, termasuk dalam hal ini minuman-minuman yang kadang-kala tidak dimengerti ya, karena dulu itu kan selalu orang itu membuat makanan itu tidak hanya sekedar untuk nutrisi, untuk mengenyangkan atau untuk ngemong lambe ya, ngemong cangkem begitu ya, tapi itu mengandung simbol-simbol yang dilakukan, sehingga wajar kalau dalam hasanah kuliner itu ada simbol-simbol makanan ya. Di dalam etnografi kuliner di semua daerah itu sesungguhnya ada simbol-simbol ya. Nah, kali ini Bopo akan membahas masalah getuk. Siapa yang tidak kenal getuk? Makanan olahan dari singkong ya. Dari singkong. Singkong itu lambang kesederhanaan ya, karena umbi-umbian itu bisa tumbuh di Indonesia ya. Hampir semua varietas umbi-umbian itu bisa tumbuh di Indonesia ya, umbi-umbian. Mulai dari umbi ketela, kentang itu termasuk dalam hal ini ketela pendem ya, telo kaspo kalau orang Jawa, tela rambat, tela pendem, dan ini ada kimpul ya. Geduk kimpul itu juga sebenarnya karena bentuknya sama, yaitu berasal dari umbi-umbian. Umbi-umbian itu kesederhanaan ya, karena Indonesia ini kaya dengan umbi-umbian ya. Hampir semua umbi-umbian di seluruh dunia itu bisa tumbuh, bisa ditanam di Indonesia, sehingga ini sebagai alternatif pangan umbi-umbian ya. Nah, meskipun kemudian ya orang berpikirnya agak sedikit melupakan, padahal sebenarnya ada sumber pangan yang sehat, yang baik, yang sederhana, yang murah, yang bisa kita gali dari Indonesia. Jadi makanan tidak harus gandum, roti juga tidak harus gandum, roti bisa dari umbi-umbian. Nah, ini termasuk jenis roti sebenarnya itu ya, tapi dari ketela, namanya getuk ya. Getuk asale saka tela. Jadi getuk itu memang asalnya dari ketela. Nah, kota geduk di sini ini kota Magelang. Nah, Magelang itu kota geduk. Nah, karena apa? Karena inovasi geduknya itu luar biasa. Nah, dan memang bahan bakunya enak. Memang bahan bakunya unggul di sana ya, dari Magelang, Kopeng, Salatiga, Wonosobo itu ketelanya enak ya. Sehingga kemudian masyarakat di sana ya itu mengelola geduk ya. Tidak tahu asalnya dari mana ya, siapa yang mencetak geduk pertama kali ya, saya tidak begitu tahu. Ada pendapat yang mengatakan Pak Ali Mokhtar dari Magelang ya, tapi itu debatable, tidak usah dipermasalahkan. Nah, geduk itu asalnya dari telo ya, itu adalah simbol kesederhanaan yang bisa menyebabkan bisa menjadi nutrisi pangan yang luar biasa. Kenapa dinamakan geduk ya? Karena geduk itu dibuat dengan ditumbuk ketela yang sudah direbus, kemudian ditumbuknya pakai alu, sehingga tuk 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 suaranya begitu. Geduk gitu. Jadi, nah
Nah, sebenarnya tidak hanya umbi-umbian yang mirip seperti itu ya. Ketan, kalau ketan dipukul-pukul ya dilembutkan, itu namanya mochi ya. Tetapi mochi itu berasal dari apa namanya, dari daerah-daerah yang kaya menghasilkan biji-bijian ya. Tapi ketela ini produk khas Indonesia. Namanya gedhuk. Gedhuk ya asalnya saka tela. Gedhuk asalnya saka tela. Ya, coba kita icipin ya. Nah, varian gedhuk itu macam-macam ya. Masing-masing bisa digunakan variannya macam-macam. Nah, sehingga kemudian gedhuk itu memang apa namanya, masing-masing daerah memiliki gedhuk ya. Seperti di Magelang ini ada gedhuk lindri, di Purwokerto ada gedhuk goreng, dan gedhuk-gedhuk yang lain itu bisa kita dapatkan ya. Kalau ini namanya gedhuk Magelang ya. Jadi campuran gula, ya, gula pasir bisa gula Jawa, ya, dan ditumbuk terus menerus setelah tela direbus, kemudian ditumbuk terus menerus, dan kemudian dicetak seperti ini, ya, kemudian jadilah gedhuk. Ya, saya termasuk anak gedhuk, ya, termasuk anak tela. Nah ini gedhuk dari tela. Ya, kalau yang ini adalah gedhuk kimpul. Ya, kimpul itu kalau orang Jawa Barat mungkin namanya talas gitu ya, tapi orang Jogja itu namanya kimpul. Kimpul ya jenis umbi-umbian. Ada kimpul, ada mili, ada gembili, ya, ada talas, ada apa namanya, banyak sekali ya jenis umbi-umbian yang bisa dijadikan gedhuk. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Yuk kita menjadi anak telo yuk. Karena apa? Karena telo itu ya sebenarnya menyehatkan buat kita dan menjadi alternatif pangan yang luar biasa. Gedhuk asale saka tela, yen ra mathuk kudu pathuk. Kabeh guru, kabeh murid, kabeh sinau. Yuk, salam gedhuk. Ya.